Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Nurkofifa, NIM 202410103001 dari kelas Desain Analisis Algoritma kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tugas fungsi rekursif, yaitu terdapat yang soal pertama yaitu ada latihan 3. Kita diminta untuk membuat fungsi rekursif untuk menghitung bilangan Fibonacci ke N. Kemudian, gunakan fungsi yang Anda buat untuk menghitung bilangan Fibonacci ke 5, 7, dan 10. Jadi, kita membuat fungsi rekursif untuk menghitung bilangan Fibonacci ke 5, 7, dan 10. Jadi, pada latihan ketiga ini, kita menghitung Fibonacci ke N ke 5, 7, dan 10. Di sini fungsinya Fibonacci ini fungsi untuk menggunakan fungsi rekursif Fibonacci, fungsi untuk rekursifnya, yaitu jika n sama dengan 0 atau n sama dengan 1, ini nanti di retur n, nantinya itu apakah nilainya itu akan dikembalikan atau tidak. Jika nilainya tidak termasuk fungsi rekursif, maka akan memanggil s ini. Kemudian kita melihat bilangan Fibonacci ke 5, 7, dan 10 itu nilainya berapa. Nah, untuk bilangan Fibonacci ke 5 ini menghasilkan nilai 5, dan ke 7 ini 13, dan 10 ini menghasilkan nilai Fibonacci 55. Seperti itu. Nah, kemudian untuk soal yang ketiga ini, latihan 3 bagian 3, buat pohon rekursif untuk eksekusi pencarian Fibonacci keempat. Kita mengeksekusi pencarian Fibonacci keempat. Ini merupakan pohon Fibonacci-nya, yaitu tadi kan kita mencari Fibonacci keempat dengan rumus Fibonacci tadi, yaitu Fibonacci n-1 plus Fibonacci n-2. Nah, karena Fibonacci 4 dan rumusnya itu, maka menghasilkan Fibonacci 4 min 1, Fibonacci 4 min 1 plus Fibonacci 4 min 2. Maaf, rumusnya yang tadi Fibonacci n plus 2. Jadi rumusnya Fibonacci itu Fibonacci n-1 plus Fibonacci n-2. Seperti itu. Jadi ini Fibonacci 4, Fibonacci keempat ini kurangi 2. Kemudian dari Fibonacci 4 min 1 ini menghasilkan Fibonacci ketiga. Ya, kemudian juga dihitung kembali, dieliminasikan, yaitu menjadi Fibonacci 3 min 1 plus Fibonacci 3 min 2. Nah, Fibonacci 3 min 1 ini nilainya dapat dieliminasi kembali, disederhanakan, yaitu Fibonacci 2. Yang merupakan Fibonacci 2 ini Fibonacci 2 min 1 plus Fibonacci 2 min 2. Fibonacci 2 min 1 ini menghasilkan Fibonacci 1, Fibonacci 2 min 2 menghasilkan Fibonacci 0. Jadi Fibonacci 1 ini nanti nilainya 1. Nah, untuk Fibonacci yang ke ini, Fibonacci 3 min 1, ini kan menghasilkan Fibonacci 1. Nah, Fibonacci 1, maka hasil akhirnya itu 1 nilainya. Nah, untuk Fibonacci ke-4 min 2, Fibonacci 4 min 2 kan ini hasilnya Fibonacci 2 ya. Fibonacci 2, kemudian dieliminasikan, yaitu Fibonacci 2, N min 1, 2 min 1, kemudian Fibonacci 2 min 2. Nah, 2 min 1 ini menghasilkan Fibonacci ke-1 yang hasil akhirnya itu 1, dan Fibonacci 2 min 2 ini menghasilkan Fibonacci kosong. Nah, hasil dari hasil ini tadi merupakan menghasilkan Fibonacci 3, yang merupakan Fibonacci 3 itu ini. Fibonacci 1 yang menghasilkan 1, Fibonacci 1 yang menghasilkan 1, Fibonacci 1 yang menghasilkan 1, 2, 3, seperti itu. Kemudian kita pembuktian lagi Fibonacci keempatku apakah benar nilainya itu 3 gitu.
kita print Fibonacci. Apa nilainya 3? Nah, ya benar Bapak bahwa nilai Fibonacci 4 itu nilainya adalah 3 seperti itu. Juga soal selanjutnya yaitu terdapat latihan 4. Latihan 4 ini kita diminta untuk membuat fungsi rekursif untuk mengecek apakah sebuah list bilangan integer merupakan bilangan palindrom atau bukan. Nah, kemudian gunakan fungsi yang Anda buat untuk memeriksa list berikut apakah bilangan palindrom 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Palindrom sendiri ini merupakan angka yang bisa dengan angka yang nilainya yang depan sama yang belakang itu sama gitu. Misal bilangan yang depan itu ada angka 1, maka bilangan belakangnya itu juga angka 1 seperti itu. Jadi sama, depan belakang itu nilainya sama gitu. Nah, di sini nomor 2, graf palindrom merupakan fungsi dengan parameter X yang fungsinya nanti untuk mengecek. Kemudian ada jika ln X, ini di mana bilangan yang ada di dalam X yang nantinya akan mereturn true seperti itu. Kemudian fungsi rekursif ada elif yang memanggil fungsi palindromnya. Kemudian kita cobalah. Nah, di sini kita mengecek bilangan ini, bilangan angka ini palindrom atau bukan. Dan bilangan ini itu termasuk palindrom, benar bilangan ini termasuk bilangan palindrom seperti itu. Kemudian lanjut. Buat pohon rekursif untuk eksekusi pengecekan list berikut. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Kita membuat pohon rekursifnya. Nah, untuk pohon rekursifnya seperti ini. Jadi bilangan palindrom kan di sini kita mengecek kembali apakah bilangan depan dan belakang itu sama. Nah, nanti itu akan dieliminasikan dan nanti itu kalau sudah true nanti kita kembali ke nilai depan dan belakang sampai nilainya itu nanti true seperti itu. Sampai nilainya itu benar. Bilangan palindrom 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Nah, di sini kan nilainya 1, 1 sama, maka palindromnya itu 2, 3, 4, 4, 3, 2. Kemudian ini kan juga nilainya awal kan sama ya, awal sama akhirnya sama. Jadi palindromnya 3, 4, 4, 4, 3. Nah, nilainya palindrom 3, 4, 4, 3 ini juga nilainya sama. Jadi palindromnya 4, 4. Jadi pohon rekursif dari soal yang latihan 4 ini menghasilkan palindrom ke 4, 4 seperti itu. Mungkin itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.